Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari twitternya Zero Point. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Kembali lagi ke meja kopi. Rasanya menit berlalu dalam senyap. Masing-masing dari kami seolah tenggelam dalam pemikirannya sendiri, sembari memberi ruang untuk mengatur tempo jantung yang berdegup lebih cepat dari sewajarnya. Tadi itu apa ya? Pecah Arga. Apa? Aku mengangkat alis memperjelas inti pertanyaan Arga. Suara-suara aneh, sampai orang lihat beberapa barang gerak getar gitu. Jelas Arga. Ya, mereka lah setan. Siapa lagi? Celetuk Hana. Hana, jadaku. Ini bukan pertama kalinya kita ketemu kan? Hari ini hari pertama kita ketemu. Kamu mengetahuinya. Meski tidak disampaikan jelas, aku menangkap inti isyarat yang dia sampaikan. Apa ada hal yang kita belum tahu, Han? Tanya Arga. Kali ini semua pasang mata langsung tertuju pada Hana. Jawaban apa yang kalian harapkan dari orang yang sering kesurupan? Sarkas Hana. Aku merasa dia masih terlalu emosional. Entah apa yang mendasari. Sementara aku menangkap mungkin saja karena faktor penerimaan atas kelebihan yang dia miliki belum mendapat tempatnya. Memang fase paling sulit bagi kami yang melihat apa yang tidak mereka lihat ialah perihal penerimaan. Menerima diri sendiri atas segala keanehan dan bagaimana dukungan lingkungan. Hal-hal tersebut kerap kali membuat kami berada di ambang ketakutan, tidak diterima oleh lingkungan yang hanya akan menganggap kami sebatas penyintas halu kelas atas. Arga merubah posisi duduk. Gerak tubuhnya menggambarkan mimik bahwa dia ingin meredam Hana. Kita tahu kok kamu sensitif, Han, dan kita percaya hal-hal seperti itu memang ada. Terbukti, kita semua sudah mendengar, bahkan Arif dan Olga juga sudah melihat makhluk seperti itu. Maaf kalau sebelumnya bercanda kami kelewatan. Tapi Han, Ane minta maaf Han kalau ente tersinggung sama bercandaan Ane. Tapi sumpah, Ane gak bermaksud begitu. Bilang ente halu, potong Olga. Aku juga minta maaf Han. Kita gak tahu apa-apa soal beginian. Kamu juga kan gak pernah cerita ke kita, sambung Arif. Aku hanya terdiam berada di tengah situasi yang mendadak tegang dan canggung. Sedangkan Hana nampak memperhatikan satu persatu wajah Arif, Olga, dan Arga hingga membuat mereka bertiga nampak kikuk. Tatapan Hana amat tajam seperti hakim yang sedang mengintimidasi para tersangkanya. Udah maaf-maafnya. Ayolah, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan dibanding baper-baperan begini. Aku melirik arah Hana. Gue yakin cewek yang gue temui waktu astral ke dimensi rumah itu adalah lu kan, Han? Jelasku. Itu artinya harusnya lu udah tahu banyak hal dibanding kita. Tapi sebelum kita bahas ke sana, lu jawab satu pertanyaan gue ini. Kenapa lu nolak waktu diajak pergi bareng ke rumah itu? Dan gue denger dari teman-teman lu ini, lu ngilang gitu aja sejak peristiwa malam itu. Kenapa? Bola mata Hana memutar mendelik. Dia menampilkan raut ekspresi jengah, lalu membuang nafas kasar. Apa dengan aku ikut dengan kamu, itu bisa membereskan mereka? Seberapa hebat kamu? Sini sana padaku. Aku gak mau ada korban lagi seperti Rama dan Elisa. Suara Hana terdengar bergetar ketika menyebut nama terakhir. Rumah itu udah gak beres, terlalu berbahaya. Mereka bukan sekedar mengganggu, tapi juga mengincar nyawa.
ucap Hana. Hana menceritakan bahwa semua dimulai ketika dia kerasukan, tepat pada malam teror itu. Hana terjerumus masuk ke dimensi lain rumah tersebut yang dihuni oleh banyak makhluk dengan ragam rupa mengerikan. Menurut Hana, ada penguasa yang memimpin koloni makhluk-makhluk tersebut, dan sang penguasa itu merupakan jin trasiluman yang memiliki energi amat kuat dan negatif. Jin-jin itu telah sering menghisap saripati jiwa manusia. Itulah yang membuat mereka memiliki energi yang tidak biasa. Kami semua fokus mendengarkan cerita Hana. Di luar nalar, namun akal logika seolah dapat mencernanya setelah melalui ragam peristiwa magis yang disaksikan langsung oleh mata. Kematian Rama, sakitnya Elisa, bukanlah suatu kebetulan, ujar Hana. Aku merubah posisi duduk, lalu menyondongkan bahuku ke depan. Aku merasa Hana telah melalui perjalanan panjang dan dirinya telah menyimpan banyak informasi. Please, ceritakan, share semuanya. Apa aja yang udah lu tahu mengenai rumah itu? Pertanyaan itu bak arah panah meruncing yang membuat semua kepala tertuju pada satu objek, Hana. Kami menanti kalimat pertama darinya. Hana menghela nafas panjang. Dia melirik satu persatu dari kami. Kemudian arah pandangnya berhenti di aku yang duduk tepat di seberangnya. Gini, yang terlewatkan sudut pandang Hana. Mengambil bagian dari cerita ini, kusampaikan merupakan sebuah paksaan dari teman-temanku yang sudah terlanjur mengikat janji pada Jero. Namun meskipun begitu, kuharapkan ada hal baik yang bisa dipetik dari apa yang aku tuliskan ini. Ya, semua memang dimulai dari kecerobohan kami sebagai manusia angku yang tidak memiliki azab, yang mana kemudian membuat kami terlilit petaka nan sukar dilepas. Maaf bila penulisanku tidak sebaik yang lainnya. Semoga kalian maklum. By the way, namaku Hana, seorang gadis biasa yang sering disebut halu oleh teman-temannya sendiri. Sedia, tapi mungkin beberapa hari kalian juga akan menganggap aku begitu. Wajar saja, benar kata Jiro. Pada akhirnya kita tidak bisa berharap, apalagi memaksa semua orang menerima kita. Melainkan kita yang harus menerima diri kita sendiri karena kita berbeda. Dan menggarisbawahi bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Sejujurnya aku bingung dari mana harus memulai cerita. Namun biar aku ceritakan segala yang terekam di ingatan satu persatu secara runut dari sudut pandang berdasarkan apa yang aku alami sendiri saja. Karena mungkin bagian lain sudah diceritakan oleh teman-temanku sebelumnya. Sejatinya, semua bermula sejak hari pertama kami pindah ke rumah itu. Selama 23 tahun aku hidup, aku baru 2 kali merasakan energi amat jahat yang levelnya mampu membuat kepala pening dan dada sesak. Yaitu pertama, ketika aku kecil menyaksikan satu persatu keluargaku meninggal akibat santet yang dikirimkan oleh selingkuhan almarhum papaku. Dan yang kedua, ketika kali pertama menginjakan kaki di rumah atau kantor baru tersebut. Saat hari pertama tiba di kantor baru, pernafasanku terganggu seperti habis mengisap asap pekat yang membuat dada sesak. Lalu berikutnya kepalaku sakit bukan kepalang, hingga aku menjadi lebih banyak diam karena hilang fokus. Aku merasa seperti disergap gelombang energi padat yang mana membuat telingaku berdengung kuat. Han, gak apa-apa, tegur Arga. Aku jawab menggelek. Pak Jumadi suruh kita bersih-bersih aja dulu sebelum mulai kerja. Ayo ke ruangan baru divisi kita, anak-anak di sana, ujar Arga. Aku berjalan mengekorinya. Bangunan ini tampak luas, namun sayang, karena bertahun-tahun dibiarkan tanpa penghuni, jadinya nampak tidak terawat, dengan dinding tembok yang sudah kusam dan berlumut. Padahal bangunannya bisa dibilang megah dan masih kokoh. Apa yang membuat sang pemilik meninggalkan bangunan sebagus ini dan dibiarkan terbengkalai begitu saja? Pertanyaan itu seketika terlintas di kepalaku. Rupanya kami menuju ke bagian belakang rumah, melewati ruang tengah lalu berbelok serong ke kiri, kemudian menembus lorong pendek. Setelah itu kami sampai di ruangan paling sudut yang berbatasan langsung dengan halaman belakang. Ayo Han, masuk, ini ruangan kita. Ucapan Arga menghentakku yang tengah tersirap memperhatikan halaman belakang dari jendela kaca di dekat pintu keluar.
Ruangan kami cukup besar dibanding di kantor lama. Kutaksir ukurannya sekitar 6 kali 5 meter dengan meja persegi panjang besar yang diletakkan di tengah-tengah ruang, lengkap dengan 5 kursi yang berjejer mengelilinginya. "Sini duduk, Beb. Udah aku bersihin, lap-lapin sampai kinclong tempatmu," ujar Melisa, menarik satu kursi di sampingnya. Ya, makasih, Beb," ucapku. Di antara yang lain, aku memang lebih dekat dengan Elisa. Mungkin karena kami berdua sama-sama perempuan. Akan tetapi ketika hendak melangkah, mataku tertuju pada kaca-kaca besar tembus pandang yang menghadap langsung ke hamparan halaman belakang, yang mana terdapat beberapa pendopo di sana. Tepat di depan pendopo yang berada di garis lurus dengan ruangan kami, ada sosok bapak-bapak lusuh, berpakaian compang-camping, tubuhnya kotor, rambut dan janggutnya panjang. Penampilan sosok bapak-bapak itu, mirip dengan orang dalam gangguan jiwa. Bapak-bapak itu menatap lurus ke arahku. Dia berdiri tegap dengan sorot mata tajam. Setelah mata kami bertemu, sosok itu menyinggungkan bibirnya, melempar senyum menyeringai berarti sejuta makna. Aku terkejut. Namun yang membuat kedua mataku terbelalak ialah ketika dari mulutnya keluar cairan kental mirip darah yang menetes deras. Astagfirullah. Aku terpental lemas ke belakang. Jika tidak ditahan oleh Arga, bisa jadi tubuhku roboh ke lantai. "Kenapa? Ada apa?" Mereka semua kompak menanyakan hal serupa. Aku masih shock dengan apa yang baru saja kulihat. "Nggak apa-apa." Tidak ingin dikira aneh-aneh, aku memilih untuk bungkam dan tidak menceritakannya pada mereka. Bapak-bapak berpenampilan urakan yang mengeluarkan darah kental dari mulutnya ialah sosok pertama yang aku lihat di bangunan tua tersebut. Sudah kuduga, keputusan untuk lembur bukanlah ide yang bagus, mengingat kami berada di tempat anta berantah yang kondisinya jauh dari kata nyaman. Sampai di sini aku masih belum mengerti mengapa kantor dipindahkan ke tempat seperti ini. Kalaupun masalah keuangan yang memburuk, masih banyak tempat lain yang lebih mendukung untuk kerja produktif dibanding harus menepi ke pinggiran Bandung. Padahal masih ada beberapa proyek yang berjalan. Sebagai karyawan divisi marketing yang mengetahui nilai-nilai proyek, tidak masuk di akal bagiku bila perusahaan mengklaim berada di situasi yang sesulit itu. Namun apalah daya, seorang kuli kantoran selain dituntut legowo dan profesional. Aku tidak menyalahkan Arga sebagai pengambil keputusan lembur. Namun yang aku sayangkan ialah tingkah sembrono kami yang terkesan jauh dari kata beradab. Sebagai makhluk yang pada faktanya hidup berdampingan dengan mereka yang tidak kasat mata. Tidak usah kuulangi lagi apa saja tingkah kami, baik Arga, Oga, ataupun Arif, pasti sudah menceritakan di bagian sebelumnya. Yang kusebut kami, karena aku juga menjadi bagian dari mereka, namun tidak mampu mencegahnya, karena tidak memiliki daya untuk bisa dipercaya. Perihal gaib, layaknya kaum milenial sebaya yang sering kutemui, sebagian besar dari mereka masih menganggapnya tabu, sukar dipercaya, sehingga tidak ayal malah dijadikan bahan bercandaan sompral yang mana jauh dari kata santun. Dimulai dari sosok mirip Elisa yang meneror Arif sejak pagi-pagi buta, wanita mengenakan mukena berwajah kosong, suara derap langkah anak kecil, hingga genderuwo yang menerkam Oga. Jelas rentetan teror itu bukan suatu hal yang biasa. Makhluk-makhluk itu begitu frontal menunjukkan eksistensinya, dan jika sudah begitu, sudah pasti mereka bukan makhluk biasa, melainkan keberadaannya memiliki alasan terselubung. Meski teror semakin menggila, namun aku menjadi orang paling tegas menentang kami pulang malam itu. Mengapa? Jelas, makhluk itu ingin mencelakai kami. Jika kami berada di luar rumah, belum tentu menjamin keselamatan, melainkan alam di luar akan menjadi ruang leluasa bagi mereka untuk membahayakan kami dengan segala tipu dayanya. Dan benar saja, kami telah mencoba kabur malam itu. Namun yang terjadi kami justru malah seperti kesasar di labirin, selalu berputar-putar di tempat yang sama. Kemudian berujung pada kabut tebal menerjang bersama bisikan misterius yang menyuruh kami untuk mati. Meski tidak aku katakan dengan lantang. Singkatnya, aku tidak ingin kami bernasib seperti Rama yang meninggal secara tragis. Terlebih malam itu, kami telah masuk dalam radar target mereka.
Sepanjang malam berada di tempat tersebut, ingin sekali aku menutup mata dan telinga karena malam itu begitu banyak mata-mata tidak terlihat yang mengawasi kami amat dekat, dan juga suara-suara aneh yang membisik tajam semacam, "Kalian tidak akan bisa lari, mati." Dua kalimat itu yang paling aku ingat menghujam telinga, disusul dengan suara tawa memekik dan suara tangisan wanita yang mengaku sebagai korban meninggal di rumah tersebut. Aku tidak berani mengajak wanita itu berkomunikasi, karena malam itu aku terlalu khawatir semua makhluk berenergi jahat yang penuh dengan manipulatif. Aku meminimalisir gesekan komunikasi untuk menutup ruang bagi mereka yang ingin menjebak atau memperdaya emosional kami. Satu-satunya yang dapat kulakukan hanyalah diam, mengamati sembari berharap matahari segera terbit di waktu yang terasa bergerak lebih lambat. Tepat saat kami kembali ke rumah tersebut, sehabis terjebak kabut, badanku terasa semakin gak enak. Aku mulai sering hilang kendali konsentrasi yang membuat pertahananku beberapa kali lengah. Namun semakin lama, entah mengapa tubuhku terasa semakin letih. Ketika Elisa pergi ke toilet, aku melihat sosok siluet hitam berdiri di ujung lorong yang mengarah ke ruangan kami. Siluet hitam itu menyita perhatianku. Perlahan dia mulai menjelma sosok. Aku terkejut bukan main ketika melihat wujudnya menjelma menjadi kepala buntung yang menenteng kepalanya sendiri. Namun kala itu, lidahku terasa keluh untuk berteriak. Leherku seketika tercekat. Bisa kalian bayangkan posisiku kala itu? Sosok kepala buntung itu kemudian mengangkat satu tangannya, kemudian melayangkan jari telunjuk ke arah lantai 2. Sontak arah pandanganku mengikuti. Aku mendongakkan kepala menengok ke arah lantai 2. Kalian tahu, tepat di atasku berdiri seorang wanita mengenakan singer Sunda, namun separuh tubuhnya berwujud monyet dengan 3 ekor panjang. Aku tersirap. Sejak saat itu aku sudah tidak bisa menggerakkan tubuhku sendiri, dan detik berikutnya sosok itu turun secepat kilat, menjatuhkan dirinya seraya menyergapku, dan kemudian pandanganku menjadi gelap. Aku tersadar ketika langit sudah membiru. Badanku rasanya remuk nyeri, meradang ke seluruh sendi. Kusadari ada beberapa bekas luka lebam, lecet, dan seperti luka sayat di sekujur lengan, paha, kaki juga punggung. Kepalaku pun mengalami beberapa benjolan seperti habis terbentur benda tumpul. Kulihat sekeliling teman-temanku juga nampak kacau. Mulanya, aku tidak ingin bertanya mengenai apa yang menimpaku, karena sudah pasti akulah pelaku utama yang menyebabkan mereka seberantakan ini. Sebaliknya, melihat aku tersadar dengan gontai, mereka bangkit dari posisi rebahnya dan nampak mengkhawatirkanku. Kami berdiskusi sekilas, kemudian sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke atasan. Setelah itu kami mendapat kebijakan cuti untuk mengistirahatkan diri. Kami pulang bersama. Manajer kantor meminjamkan kami mobil untuk pulang dan motor-motor akan diantarkan oleh rekan kantor lainnya. Sepanjang perjalanan pulang hanya suara dari radio yang menjadi satu-satunya bunyi di dalam mobil. Elisa kala itu mulai merasa meriang. Kami belum berpikir aneh-aneh karena suatu hal yang wajar. Badan menjadi drop setelah mengarungi satu malam panjang dan melelahkan. Aku pun masih menahan nyeri di sekujur tubuh yang terasa mulai membengkak. Perlahan, isi kepalaku mencoba mencari-cari sisa ingatan atas peristiwa tadi malam. Namun aku tidak mengingat apapun. Satu-satunya yang ingin kuraih saat ini hanyalah kasur kamar. Sebentar lagi sendi-sendi tulangku seperti akan lepas dari tempatnya jika tidak segera diistirahatkan secara layak. Tidak terasa sudah lebih dari 12 jam aku berhibernasi dalam lelap. Setelah terbangun, rasa sakit yang meradang di sekujur tubuh terasa semakin menghujam. Sial, aku mengutuk siapapun yang membuat kami menjadi seperti ini. Usai membersihkan diri dan mengompres luka, aku mengambil satu kotak yang diberikan Bu Ningsih, perempuan yang paling berjasa dalam hidupku, yang mana sudah kuanggap seperti layaknya ibuku sendiri. Bu Ningsih dulunya merupakan pembantu rumah tangga keluargaku, kala kami masih menjadi keluarga utuh yang paling bahagia. Setidaknya sampai wanita gila itu datang dan merusak semuanya. Ya, keluargaku disantet secara keji oleh wanita yang tidak lain merupakan selingkuhan papaku. Aku adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Jika tidak dibawa oleh Bu Ningsih,
mungkin nasibku akan sama seperti keluargaku lainnya. Dan kita tidak akan pernah berjumpa pada tulisan ini, karena aku akan menjadi arwah penasaran yang memiliki dendam kepada wanita gila yang kabarnya sekarang telah benar-benar tidak waras. Dia menjadi penghuni salah satu rumah sakit jiwa ternama di Jakarta. Tiap kali mengingat kejadian itu, aku bahkan masih tidak bisa memaafkan kebodohan almarhum papaku sampai detik ini. Sejak kehilangan semuanya, Bu Ningsilah satu-satunya manusia yang tulus merawatku tanpa pamrih. Namun karena kejadian itu pula, aku jadi tidak memiliki batas dengan mereka yang tidak kasat mata. Entah bagaimana hukum sebab akibat itu bekerja hingga membuatku menjadi seperti ini. Aku menatap satu kotak kayu berwarna coklat pudar di hadapanku. Aku lupa kapan terakhir kali membuka ini. Kotak ini merupakan pemberian dari Abah Yayu yang merupakan pembimbing spiritualku dikala aku masih belum memiliki kendali atas diri sendiri. Kotak ini diberikan beliau berisikan media untuk kegiatan supranatural. Fungsi dasarnya untuk berinteraksi secara dalam dengan mereka. Namun aku ingat, dulu Abah selalu bilang akan ada waktu di mana aku membutuhkan isi dalam kotak ini. Mungkinkah sekarang waktunya? Aku mengerjapkan mata menampik keriuhan isi kepala yang sibuk menerka-nerka. Kubuka kotak itu. Di dalamnya terdapat benda yang dibungkus kain putih. Di balik kain itu ada sebuah buku berisikan mantra dan raja, serta satu tasbih. Keduanya merupakan media supranatural yang kugunakan ketika dalam situasi mendesak. Ajaibnya, ingatanku seketika menarikku ke satu peristiwa, kala aku kehilangan kesadaran, kala aku bertemu satu sosok yang kini dapat aku ingat dengan jelas. Aku berada di ruangan gelap kedap suara yang seperti tidak memiliki ujung. Pandanganku masih berbayang. Susah payah aku bangkit berdiri mempertahankan keseimbangan agar tidak gontai. Bola mataku menelisik menjelajahi sekeliling, namun aku tidak mengenali tempat di mana aku berpijak. Pandanganku menangkap ada satu sosok pria tengah berdiri membelakangiku. Jarak kami sekitar 10 meter. Sehingga untuk menyapanya, aku harus sedikit berteriak. "Permisi, Pak." Pria itu tidak menjawab apapun meski telah berulang kali kusapa. "Permisi, Pak," panggilku sekali lagi. "Sebaiknya kamu pulang dan jangan kembali lagi ke tempat ini," ujar pria tersebut dengan nada datar namun lugas. Aku pun terdiam bingung. Tidak lama berselang sosok pria itu membalikan badannya, melihat rupanya dari depan. Ternyata dia adalah sosok pria parubaya berjanggut panjang yang sudah memutih. Wajahnya nampak teduh, bibirnya menyimpul senyum singkat. Namun detik berikutnya dia melakukan tindakan yang mana amat mengagetkanku. Dia mematahkan kepala sendiri dengan satu tangan, lalu memutus kepala dari leher. Tidak ubahnya seperti mencabut singkong dari tanah. Aku tersentak, kedua mataku terbelalak. Tiba-tiba telingaku berdengung hebat. Decitan dari gelombang dengung itu terasa menekan gendang telinga, hingga memberikan sensasi rasa sakit luar biasa. Refleks tanganku menutup kedua telinga. Sekuat tenaga aku menahan rasa sakit dari gendang telinga yang sepertinya sebentar lagi akan pecah. Gelombang dengung itu lambat laun mengambang, menguap di udara, kemudian menjadi samar. Bak di film-film. Aku berada di dalam kotak yang menghimpit, yang mana kotak-kotak itu memutar satu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Residual energi. Makhluk kepala buntung ini hendak berkomunikasi denganku. Aku tercengang menyaksikan kepingan-kepingan ingatan masa lalu tersebut. Seorang pria mengenakan pakaian serba hitam membawa satu kepala kambing utuh ke dalam sebuah ruangan yang sudah dipenuhi sesaji. Dinding-dinding ruangan itu telah dilukiskan simbol raja yang bermakna pemujaan kepada iblis. Kepala kambing yang dia bawa ditaruh di atas bar penyerahan yang terbuat dari kayu jati. Berikutnya, dia menyayat telapak tangannya sendiri, lalu dia teteskan darahnya ke atas cairan hitam pekat sebagai pelengkap. Pria tersebut menundukkan kepala, membaca mantra guna kemudian menyayat kembali telapak tangannya, membentuk simbol raja. Tangan yang telah disayat itu dia celupkan ke dalam cairan hitam pekat tersebut. Tidak lama berselang, piranti-piranti itu tampak bergerak. Pria itu tersenyum sumringah.
Dia terlihat puas atas apa yang dilakukannya. "Selamat datang ya," dia mengucap salah satu nama iblis. Namun aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Yang terjadi selanjutnya, aku menyaksikan sebuah pemandangan mengerikan dan sadis. Banyak darah-darah bertumpahan, jiwa-jiwa terenggut, dan pertarungan gaib sengit yang mana baru pertama kali kulihat hal semacam itu. Sukma berkelana melintasi ruang waktu dalam kendali daya tidak nampak di bawah langit oranye. Kakek kepala buntung itu pelaku utama yang menarikku sampai di sini. Masih di tempat yang sama, namun suasana berbeda. Rumah yang dicat dindingnya masih terang baru, mebel lengkap, serta beberapa foto keluarga yang terpajang. Ku kenali sosok bapak di foto keluarga itu. Ialah si kakek kepala buntung yang mana juga orang yang sama dengan pria yang melakukan ritual gaib. Usai melihat dia melakukan ritual sesat di satu ruangan penuh raja, sesajen, cangkir darah, cawan hitam pekat, dan penumbalan kepala sambing sebagai seserahan pada iblis. Residu energi menarikku cepat ke dalam mesin waktu, menemui peristiwa mengerikan yang terjadi. Setelahnya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan makhluk kakek kepala buntung itu? Kusadari energiku telah melemah karena perjalanan lintas waktu. Tapi sekuat tenaga aku bertahan. Entah mengapa, aku meyakini bahwa ada hal besar yang penting yang ingin disampaikan. Bisa jadi terikat dengan peristiwa yang aku alami, khususnya pada Elisa. Mataku tidak bisa membedakan warna. Aku berada di dunia monokrom, yang mana hanya ada gelap, terang tanpa warna. Ruang tengah tampak sepi. Rumah ini tampak lebih rapi dibanding masa ketika aku berkantor sekarang. Dari tempatku berdiri, kulihat perempuan parubaya yang keluar dari lorong kamar mandi dengan rambut basah dan tatapan mengawak. Perempuan itu berjalan pelan. Pandangannya kosong menatap lurus. Ada yang tidak bisa dari caranya berjalan, yang mana seperti tidak berat. Tidak kulihat ada orang lain di sekelilingku. Dia menaiki anak tangga menuju lantai atas. Aku mengekori langkahnya di belakang. Di lantai atas bangunan, ada satu piano klasik di tengah ruangan yang terlapisi debu seperti sudah lama tidak didentingkan. Perempuan parubaya mengenakan baju tidur terusan putih itu melangkah ke balkon tanpa memperdulikan sekitar. Dia berhenti sejenak di bibir balkon yang menyorot langsung ke halaman belakang. Baru kusadari bahwa perempuan itu tidak dalam kendali sadarnya. Dia membenturkan kepalanya sendiri berkali-kali dengan keras ke batas balkon hingga berdarah. Yang terjadi berikutnya amat mengejutkan. Seraya tidak pantas, dia mundur beberapa langkah, lalu berlari dan melompat menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Aku berteriak. Kejadian itu mengingatkan aku pada dua peristiwa sekaligus. Pertama, wujudnya yang serupa ibu mengingatkanku pada memori kelam ketika ibu juga dirasuki hingga dia meninggal. Kedua, caranya melompat menggiring ingatanku kepada kejadian Arif ketika melihat sosok astral menyerupai Elisa yang melakukan hal serupa melompat dari balkon. Sontak aku berlari ke arah balkon, mataku terbelalak ketika melihat tubuh perempuan parubaya itu tewas mengenaskan dengan kepala pecah membentur batu. Aku melihat sekeliling. Aku masih berada di tempat yang sama. Namun mebel-mebel di sini sudah berganti posisi dari sebelumnya. Bisa dipastikan, aku tertarik residu lagi ke waktu berbeda. Aku melihat sekeliling. Meski pandanganku monokrom tanpa warna, tapi aku bisa melihat rumah ini tampak lebih kotor dari sebelumnya. Mungkin sejak meninggalnya perempuan parubaya yang ku ketahui dari foto keluarga mereka merupakan seorang ibu, rumah ini menjadi tidak terawat setelah kepergiannya. Sosok laki-laki tegap berusia kutaksir sekitar 20 tahunan berjalan melaluiku dengan tatapan serupa perempuan parubaya di sebelumnya. Kosong dan mengawang ketika ia berlalu di hadapanku begitu saja. Sebetulnya ingin sekali aku cegat agar hal serupa tidak terulang. Namun apa daya. Aku menyadari realita bahwa yang kusaksikan ini ialah residu masa lalu yang tidak bisa aku ubah. Aku sejatinya bukan bagian dari peristiwa itu. Laki-laki itu berjalan pelan menetralisir ruangan tengah menuju ke arah lorong kamar mandi. Aku mengikutinya di belakang. Dia berjalan sampai ujung lorong, kemudian menyampingkan badan menghadap tembok.
Sekeras-kerasnya dia membenturkan kepalanya sendiri berkali-kali hingga tembok putih itu meninggalkan bekas darah basah dan kepalanya pecah. Sontak aku terkesiap, tanganku bersaksi, menutup mata karena tidak sanggup melihat darah yang memuncrat hingga ke lantai. Laki-laki itu mengakhiri hidupnya sendiri. Pandanganku memutar lagi, entah ke peristiwa mana lagi, mesin residu ini membawa sukmaku berkelana. Kepalaku mulai pening, dengung mengaung hebat di telingaku. Ketika putaran semua itu berhenti, aku terhuyung dan kehilangan keseimbangan berdiri. Penglihatanku masih mengabur, yang pelan-pelan mencari fokus objek. Aku masih berada di tempat yang sama, namun aroma kemenyan dan dupa mengudara pekat menusuk indera penciuman. Rumah ini semakin tidak terawat. Foto-foto dan lukisan yang terpajang di dinding sudah dilapisi debu dan sarang. Laba-laba di sudut sisinya, begitupun dengan bekas rembesan air yang mencetak bercak di langit-langit rumah. Terdengar suara derap langkah cepat dari arah halaman belakang. Aku terbelalak manakala melihat sosok kakek kepala buntung melintasiku dengan tatapan tajam. Memancarkan amarah yang meletup-letup, dia melangkah menuju satu ruangan yang terletak sebelum lorong kamar mandi. Buru-buru aku menyusul langkahnya. Rupanya, ruangan tersebut merupakan tempat ritual yang memiliki sesaji lengkap, serta raja-raja yang menempel di dinding. Ingatanku memberikan kesadaran bahwa ini adalah tempat pertama aku mendarat di residu masa lalu ketika bertemu sosok kakek yang mencabut kepalanya sendiri ini. Dia merapal mantra, meraih sebilah pisau lalu menyayat telapak tangannya sendiri, lalu mengucurkan aliran darah yang keluar itu ke satu cawan berisikan cairan kental berwarna hitam pekat. Dari dalam kantung celana dia mengeluarkan satu foto keluarga. Terdapat foto dirinya, sang ibu yang melompat, laki-laki yang memecahkan kepalanya sendiri, dan satu anak perempuan. Wajah dua orang meninggal itu sudah dicoret oleh tinta merah menyilang di bagian wajahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.